Shalom, shalom, shalom. Apa kabar semua kekasih Tuhan? Malam ini kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan sebelumnya kita berdoa bersama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Berbicara buat kami ya Tuhan, tolong kami sehingga kami dapat mengerti rencana-rencana Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam ini saya akan sharing dengan tema jangan berlambat-lambat. Dan tentu saja kita ini memang pernah terlambat dan memang kadang-kadang kita ini suka berlambat-lambat dan akhirnya kita ini bisa kecewa. Dan kita ini kaget dan kita akhirnya bertekad untuk mau berubah. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita baca Mazmur 119 ayat 60. Mazmur 119 ayat 60. Dikatakan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Ini adalah sebuah respon yang baik, keputusan yang baik dari pemazmur yang tidak mau berlambat-lambat. Dia memilih bersegera, dia memilih untuk cepat-cepat melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan nasihat-nasihat firman Tuhan. Dan ada waktunya kita berlambat-lambat. Kapan? Kalau kita tahu ada sebuah perintah yang tidak benar dari pemimpin kita, kalau kita membantah pasti dia marah, kita berlambat-lambat. Dan mungkin kita akan ditegur, mungkin kita akan diperintahkan kembali. Namun, kalau kita tahu itu merupakan perintah yang salah, jangan cepat-cepat dilakukan. Dan memang ada waktunya berlambat-lambat itu baik. Namun kalau kita melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan nasihat dari Tuhan, haruslah segera dengan cepat. Oleh sebab itu, apa yang Anda pikirkan tentang orang yang suka berlambat-lambat? Mungkin Anda berpikir, wah dia pasti pemalas, dia pasti ogah-ogahan, dia pasti orang yang tidak setia. Namun kita harus berpikir lebih luas mengapa seseorang itu berlambat-lambat. Kemudian kita juga harus tahu mengapa orang suka berlambat-lambat. Ada orang suka berlambat-lambat karena memang gayanya lambat-lambat. Ada yang terlalu santai. Tetapi kekasih Tuhan, mari kita juga belajar bersama malam ini bahwa kita jangan berlambat-lambat. Ada dua hal yang kita bisa pelajari supaya kita ini bisa lebih cepat, lebih bersegera. Yang pertama, kita belajar fokus. Ayo fokus. Sekali lagi saya katakan, ayo fokus. Apa yang menjadi fokus Anda? Karena fokus kita, fokus Anda, fokus saya dan saudara, itu sangat penting. Kita bisa lihat kalau kita punya fokus kepada kerajaan Allah, maka semuanya akan nampak nyata, nampak indah. Kita lihat dari Matius 6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34 dikatakan, sebab janganlah khawatir, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tentu Tuhan mau kita belajar fokus kepada kerajaannya. Bukan kepada
Hal-hal yang kita makan, kita minum, kita pakai, itu kita butuhkan dan Tuhan tahu. Bagian Tuhan menyediakan, bagian kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari kebenarannya dengan sungguh-sungguh. Lakukan saja kebenaran firman Tuhan dengan sukacita, dengan penuh syukur, dan lihatlah, cara Tuhan memelihara saudara akan sangat luar biasa. Sebab kekhawatiran tidak akan membuat hati Tuhan tergerak dengan saudara, tetapi hati yang penuh syukur dan penuh sukacita kepada Tuhan. Dan kita fokus kepada Tuhan dan segala kebaikannya, maka kita akan menikmati kebaikannya. Mulai kurangi mengeluh, mulai kurangi bersungut-sungut. Saya tahu kita nggak mudah untuk bisa menghilangkan persungutan, keluhan-keluhan, tetapi kita bisa melakukan satu hal, yaitu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Dan lihat saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak fokus kepada kebenaran dan hal-hal yang utama, yaitu kebenaran firman Tuhan dan hal-hal mencari kerajaannya, dia tidak akan sukses hidupnya. Sukses itu bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki. Sekali lagi, sukses itu bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki. Harta benda, kekayaan, dan popularitas, dan lain sebagainya. Tetapi apa dan siapa yang bertakhta di hidup kita? Sukses sejati ditentukan oleh apa yang menjadi fokus kita. Kalau fokus kita kepada harta benda, makanan, minuman, apa yang kita pakai, apa yang kita tinggali, maka itu semua adalah perkara-perkara sementara. Itu semua akan kita tinggalkan. Tetapi kalau kita fokus kepada hal yang kekal, maka hal yang sementara akan ditambahkan Tuhan buat kita. Sekali lagi, jikalau kita fokus kepada hal yang kekal, maka hal yang sementara Tuhan pasti sudah sediakan buat kita. Namun sayangnya, ada banyak orang yang selalu mencari-cari barang-barang, hal-hal yang sementara, tidak mencari hal-hal yang kekal, sehingga fokusnya kepada hal-hal yang sementara. Hal yang hari ini ada belum tentu besok masih ada. Hal yang hari ini kita pakai belum tentu besok kita pakai. Saudara, mulai kita belajar fokus kepada Tuhan. Dan ketika kita fokus dengan Tuhan sungguh-sungguh, termasuk untuk pekerjaan kita, bisnis kita, rumah tangga kita, dan hal-hal yang lain, satu demi satu akan tertata sesuai dengan rencana Tuhan. Ayo bersegera cari wajah Tuhan. Ayo bersegera mulai cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan segala hal yang sementara itu, yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, akan ditambahkan kepada kita. Yang kedua, jangan bimbang. Yang pertama, ayo fokus. Kalau kita tidak mau berlambat-lambat, itu ditentukan yang pertama fokus, yang kedua tidak bimbang. Oleh sebab itu saya berkata jangan bimbang. Yakobus 1 ayat 5-8 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, jangan mendua hati. Sehati, satu tekad, satu tujuan, satu fokus yang jelas. Maka segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan setiap hari yang banyak dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan ditambahkan kepada kita. Orang yang bimbang adalah tanda orang yang kurang iman. Ya kalau saya bilang saudara nggak punya iman, saya seperti menghakimi. Namun kalau kita ini bimbang, berarti kita kurang iman, kurang percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita.
kurang percaya kepada Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan, kurang percaya kepada Tuhan yang berjanji hari depan yang penuh harapan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini hari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan, satu kuncinya, cari Tuhan dan minta hikmat kepada Tuhan. Hikmat dari Tuhan kepada kita akan diberikan tepat waktu. Hikmat dari Tuhan akan diberikan kepada orang yang memintanya. Dan setiap orang akan diberikan hikmat khusus untuk setiap masalah kehidupan yang dia alami. Setiap orang punya masalah. Dan hikmat dari Tuhan belum tentu sama kepada setiap orang. Oleh sebab itu kita bertanggung jawab minta hikmat kepada Tuhan. Dan saya mendorong saudara untuk punya waktu saat teduh, punya waktu baca firman secara pribadi, punya waktu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Hari-hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan saya percaya kalau kita menyisihkan waktu, meluangkan waktu untuk berdoa, maka lihatlah pekerjaan kita akan terasa lebih ringan. Masalah-masalah yang kita hadapi akan terasa lebih ringan. Karena Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang memberi hikmat buat kita. Saudara, melangkahlah dengan keteguhan hati. Jangan patah hati. Jangan patah semangat. Jangan putus asa. Jangan putus pengharapan. Lihat Tuhan selalu menyediakan solusi. Tuhan selalu menyediakan jawaban. Tuhan selalu siap menolong saudara. Tuhan selalu siap untuk membuka yang tertutup. Dan Tuhan selalu siap untuk mendobrak yang terkunci, yang tergembok, yang tertutup itu. Dan lihatlah, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup menolong kita. Jangan pernah mendua hati. Ingat Tuhan, pegang teguh iman kita di dalam Tuhan. Dan percayalah, Tuhan adalah pertolongan kita. Bersegeralah. Jangan berlambat-lambat ketika kita mendengar suara Tuhan. Lakukan dengan segera. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya waktu kita bersegera dan tidak berlambat-lambat melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka satu demi satu pergumulan dan permasalahan kita akan terselesaikan. Semakin cepat kita bergerak sesuai rencana Tuhan, semakin cepat pula rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Jangan berlambat-lambat. Mari kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, ampuni kami kalau kami tahu kebenaran dan kami seringkali berlambat-lambat untuk melakukannya. Seringkali kami sudah tergerak, namun kami tidak segera bergerak. Ampuni kami Tuhan. Dan malam ini kami mau belajar lebih fokus kepada Tuhan dan kepada kebenaran yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami tidak mau bimbang lagi akan hari depan kami, akan hari esok kami. Bahkan hari ini pun kami sudah belajar. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kami. Bahkan yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Tuhan sudah sediakan buat kami. Ketika kami meminta kepadamu, Tuhan menyediakan hikmat. Terima kasih Bapa. Berfirman buat kami terus, kami mau dengar-dengaran. Dan biarlah mata kami melihat rencana-rencana Tuhan. Dan hati kami terbuka untuk teguran, untuk nasihat dari firman-Mu. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit. Terutama yang hari-hari ini mewabah di berbagai negeri, yaitu sakit COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah yang sedang isolasi mandiri maupun yang ada di rumah sakit, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Kami berdoa untuk Ciayang yang ada di National Hospital, Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya dari COVID-19. Dan kami juga berdoa untuk para penyintas COVID-19 dapat menyumbangkan plasma darahnya kepada orang-orang yang sedang mengalami sakit. Dan kami berdoa para penyintas COVID-19 tidak jatuh sakit lagi di COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa Tuhan biarlah proses vaksinasi COVID-19 yang sudah lebih dari 1 juta orang menerima vaksin COVID-19 ini akan semakin banyak yang divaksin. Dan kami berdoa para vaksinator pun akan makin bertambah ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk vaksin COVID-19 yang sudah semakin banyak di negeri Indonesia. Dan kami berdoa pemerintahan Jokowi, Tuhan memberikan hikmat, otoritas, dan wibawa. Dan serta kami juga berdoa TNI Polri dapat mengawal proses distribusi vaksin COVID-19 sampai ke ujung-ujung daerah. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah proses distribusi dapat semakin cepat. Kami berdoa bangsa negeri Indonesia yang sedang mengalami bencana alam di berbagai tempat, biarlah di berbagai tempat tersebut mengalami pemulihan. Dan kami berdoa ya Tuhan, segala keperluan kebutuhan mereka terdistribusi dari berbagai daerah untuk menolong mereka. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang sedang bertugas, biarlah mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa berkat-Mu turun atas negeri Indonesia. Tak lupa kami berdoa buat rekan-rekan kami yang ada di luar negeri, yang ada yang lockdown, ada yang semi-lockdown. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah negeri mereka pun aman, tertib, dan damai sejahtera. Kami berdoa buat rekan-rekan kami yang setiap hari bekerja, baik para pengusaha maupun para karyawan, dan khususnya kami berdoa untuk para pengusaha, Tuhan memberikan hikmat untuk dapat mengelola pekerjaan mereka masing-masing dengan strategi yang Tuhan berikan buat mereka, sehingga mereka dapat survive, dapat berjuang menghadapi gelombang ekonomi yang tidak menentu. Kami berdoa di bidang apapun mereka bekerja, baik yang ada di pertokoan, yang ada di gudang, yang ada di apotek, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, di peternakan, perindustrian, dan di pertambangan, perkebunan, dan usaha-usaha yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, semuanya ada dalam pengawasan Tuhan, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh dari kehidupan para pengusaha dan karyawan yang setiap hari bekerja ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat para pelajar dan mahasiswa, para guru dan dosen ketika sedang dalam proses belajar mengajar secara daring. Kami berdoa biarlah ketika mereka melakukan proses belajar mengajar, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan biarlah negeri Indonesia, anak-anak yang sedang belajar ini diberi hikmat, kecerdasan, dan kepandaian. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat kami semua yang malam ini sudah ikut pray from home. Biarlah pekerjaan kami, rumah tangga kami, kehidupan kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Dijauhkanlah kami dari malapetaka, mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang jahat, dan biarlah hikmat Tuhan menyertai kami. Malam ini kami akan family time, dan biarlah rahmat Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami semua, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Terus dengar-dengaran dengan Tuhan, percayalah Tuhan selalu beri solusi yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus memberkati.